Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy, I never know what you need. Ring around the rosy, I wanna give you what you need. لا كيورس جلد لبي بمجيل التكوش على مردال التكي Jadi pertama sifat kekuatan Tuhan. Boludus serata, tahu masuk nasomal, karena dalam profesi. Dulu maju tukar bunga. Betul. Baru non yudu dan non mengubah. Kami Masuk ya pelan-pelan. Saling lihat dong. Saling lihat dong, kontak ya. Senyum kak, senyum. Jangan lupa senyumnya. Saling lihat kak, coba kak sekali. Saling lihat. Senyum. Tahan, iya. Tahan dulu. Saling lihat. Yes, tahan Boleh dulu. lihat kamera sini kak sekali berdua. Nah, ke sini semua. Ya. Oh. Jabat tangan di atas bunga, jabat tangan di atas bunga. Boleh cium kening. Ya, turun pegang dulu kak bunganya, turunin dulu. Ya, dicium bang. Yang lain tepuk tangan ya. Ya. sarabat pagi, Mbak. Dan kamu itu tuh hai berpikiran yang mengubah hasil itu tu guru kami. Ulang. Tu calon kerana nabi boy. Kakak, itu juga bapak. Tiga kali. Dikit-dikit aja. Diminumin dulu Kalau mama ya. Bapak udah tua, kalau mama udah tua. Gak terasa ya, generasi penerus sudah timbul, sudah tumbuh.
tiduri. Anak mama hari ini dia mau mendapatkan jenjang pernikahan pemberkatan hari ini. Semoga lancar acara kita hari ini. Begitu juga untuk mama untuk tadi Mama Sandi Tuhan memberkati semuanya. Betul lah. Jadi dari aku sarapan apa teh? Harapan man. Oh Tuhan biasi roham oleh pasong pihak kata-kata las roham lagi kalau menjalo pasu-pasu berbagai kasih roham Tuhan disakap namin ang las roham kami syok-syok nilang dia nakonam nang hakam mabukas roham Tuhan dorang selalu di kami ulun mengulang-ulang kami ulun mobil memuji pasangan perbuatan diri kasih rahmat Tuhan na diak kadung kami yang setahan bertinggal seperti Tuhan maha pasatkan kasih dan kasahawan abun kasih Tuhan buat apa mari Tuhan Yesus Kristus dalam wajah kami mulia tema Tuhan kami Tuhan amin Amin. Bagi 1, 2, 3 kali lagi. Terus. 1, 2, 3. Oke. Oke, lihat sini. 1, 2, 3 kali lagi. Oke, sebentar belum. Ya. Siap, senyum. 1, 2, 3 lagi. Siap, senyum. 1, 2, 3 kali lagi. 1, 2, 3 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, ditahan. Dia lagi senyum. 1, 2, 3. Oke, tukeran. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ya, kayak bebas boleh. Duduk ulat tau nasa tahu itu bisa ulat tenang boleh itu. tuh jadi aku itu ulang mate Lauli naringgan. Jadi ya sama satu tua tak di pasama tu amak situ baru tu ulat tau. Tokong doami manduk mulai tadi Tuhan disuri asih doa dengan dipasang tokong mengiring-iring menulunan saat politik doa mulai tema di Tuhan bunga sipul hari masih panganun sarapat pagi ini memudurkan anak doa boru lihuriam tu bagas acara namis yang nama muka satu nama mengunjungi asabui mada uniwa ulon nami biasa sadirion di pesta ujuk ku pasat kami ma utangan nambah diai koma na menjunjungi ulon nami Kristus Yesus meletakkan untuk mardongan umat amin. Mereka yang memberikan berkat itu waktu Tuhan. Jangan kau lihat saya dari Jessica, anaknya kan. Jadi Tuhan yang mempersatukan. Artinya kalau ada suatu saat ada percekcokan kalian, jangan ke orang tua, jangan ke mertua, jangan. Itu kalian sudah menikah, sudah diberkati. Yang bagus-bagus saja. Jangan mengadu atau satu hanya ke Tuhan. Mengaduan hula-hula tumaan bapak itu menjadi hubungan. Satu intinya kalau ada kurang memang yakin anak di sini sehingga mereka berencana pada hari ini untuk menerima pemberkatan kita dari Engkau Bapa lewat gereja lewat hingga akhirnya dan biarlah kasih yang dari Yesus Kristus yang hadir di hati dan pikiran Tuhan dan
semua kami yang hari di sini, kami boleh menjadi keluarga yang takut kami, memohon ampun dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bahkan anak-anak kami masih mudanya, biarlah Tuhan yang mengampuni, supaya mereka layak menerima berkat-Mu pada hari ini. Yaitu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai kebaktian pemberkatan pernikahan anak terkasih kita Sandi Tanawijaya dengan Jessica Epi Elizabeth Bursilain. Sandi Tanawijaya siagian dengan Jessica Epi Elizabeth Bursilain. Kita mulai ibadah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 286. dan anaknya dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Mari kita duduk kembali. Kita bernyanyi.
yang sungguh-sungguh tidak membahagiakan. Tentu harapan dan doa kita, dan terlebih anak kami Sandi dan Jessica, pernikahan kalian menjadi pengalaman yang sangat membahagiakan. Tentu itu yang menjadi harapan kita dan kerinduan kita. Allah merancang dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Mereka berbeda dan bersatu dan menjadi satu tujuan. Dan Allah mengharapkan keduanya boleh menyatu dan saling menyesuaikan diri sehingga satu tujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah lewat keluarga mereka. Jadi perkawinan bukan hanya sekedar hubungan naluri, tetapi hubungan secara rohani untuk saling mengasihi, untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui keluarga mereka. Jadi di dalam menyatukan satu tujuan, menyatukan satu prinsip, menyatukan satu pria dan satu laki-laki, tentu menuntut kesungguhan di dalam iman dan bahkan latihan diri untuk menyesuaikan di antara satu dengan yang lain. Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi, Allah menciptakan laki-laki untuk mengasihi wanita. Allah menciptakan perempuan atau wanita untuk mengasihi laki-laki. Seperti itu sebenarnya. Itu tujuan Allah. Dan memang pada dasarnya manusia itu adalah satu, yaitu hanya Adam. Allah mengambil rusuk Adam dan menciptakan Hawa. Sehingga ketika kita seorang pemuda sudah menemukan kekasihnya, itu berarti sudah menemukan tulang rusuknya yang dulu seperti Adam menyatu dengan Hawa begitu. Artinya tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Mereka bersatu hari ini sampai selamanya. Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya keduanya benar-benar saling mengasihi. Itu tujuannya. Allah merencanakan perkawinan demi kebaikan manusia. Bukan dipaksa, bukan supaya orang tua nanti punya cucu, bukan. Tapi itu adalah demi kebaikan kita dan juga dengan keikhlasan hati kita, dengan ketulusan hati kita, bukan dipaksa oleh siapapun. Kalau Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Tidak baik manusia itu hanya menyendiri saja. Tentu harus ada menjadi temannya seumur hidupnya, menjadi penolong baginya, menjadi temannya dalam suka dan duka, temannya untuk memikirkan hal-hal yang luar biasa demi menghadirkan kerajaan Allah, demi kehidupan dengan kehidupan mereka. Lalu berkatalah manusia itu atau Adam, dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kenapa harus diambil dari tulang rusuknya? Supaya terus disayangi, dikasihi, bukan dihina, bukan disiksa, tetapi terus disayangi, dilindungi begitu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Di pastori, pernikahan Kristen itu sangat kudus dan tidak bisa diceraikan oleh siapapun atau pengadilan manapun. Tidak bisa. Kalau ada keluarga Kristen, mereka bercerai di pengadilan, itu dipaksakan manusia itu sendiri. Itu bukan kehendak Allah, keduanya harus bersatu seterusnya. Kalau dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya, itu tadi Inang bilang, kalian kalau ada masalah, nanti Tuhan persatukan kalian lewat gereja. Saya bilang tadi, itu Tuhan yang mempersatukan. Ketika ada masalah, jangan mengadu kepada orang tua, kepada mertua,
kepada doa tunggu atau kepada siapa saja selain kepada Tuhan. Wakil Tuhan itu siapa? Gereja, pendeta, gitu ya. Ya. Kalau tadi dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya itu berarti mandiri, tidak lagi anak-anak. Tanda sudah mandiri, dia tidak merengek, dia tidak mengadu-mengadu kepada orang tua, bukan. Tapi dia sudah mandiri, dia sudah bisa memikirkan dan sudah bisa dia memilih mana yang mau dia jalani. Dewasa begitu, dewasa dalam iman. Bukan berarti sudah putus hubungan, bukan. Hubungan itu terus berlangsung dengan baik. Kalau orang Cina sangat terkenal dengan sangat baik kepada orang tua ya, begitu ya Satria. Orang tua itu baginya segala-galanya, sampai mungkin kalau orang tuanya sampai sudah di kursi roda, sampai dibayar perawat sampai akhir hidupnya itu terus dirawat supaya apa itu? Supaya mendapat berkat, begitu ya Satria. Jadi kadang kalau orang Batak, kadang orang tuanya itu bisa lupa dia dengan orang tuanya. Makanya ada cerita Sekardan, si maling kundang. Apa itu? Lupa dengan orang tuanya. Kalau tadi dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya, bukan berarti lupa. Dikatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya diberikan berkat, supaya engkau mendapatkan hormat dan segalanya. Nah itu titah kelima ya. Artinya kalau Sabi ini agak ragu lagi untuk dia menghormati orang tuanya ya. Karena bagi suku Cina itu sangat orang tua itu bagi mereka adalah Tuhan begitu. Orang Batak yang sudah mulai kurang hormat dengan orang tua, tapi di sini juga akan mengikut dengan dia dalam hal itu ya. Harus mengasihi mertua, harus mengasihi orang tua sama keduanya. Kalian sebentar lagi sudah punya 4 orang tua, udah duluan bapak ya, 3 orang tua. 3 ini sama semua diperlakukan karena sudah punya 3 orang tua dan juga saudara-saudara. Artinya kalau tadi itu perintah Tuhan bukan berarti kita meninggalkan orang tua, tapi menghormati mereka dengan juga kalian mandiri dalam hal menentukan pilihan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah merencanakan perkawinan demi kebaikan manusia. Kalau tadi supaya manusia itu lebih baik, dan itulah rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan manusia. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sangat sulit, tapi kalau ada niat, cita-cita, harapan pasti bisa. Pasti kita bisa dengan cara Yesus Kristus menjadi guru, penuntun, menjadi itu yang menjadi patronnya, tidak boleh saling menuntun di antara satu dengan yang lain. Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah dan diberi jiwa abadi. Itu keistimewaan manusia, beda dengan binatang begitu. Kalau binatang tidak punya akal yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau manusia itu benar-benar dibentuk, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan, lalu diperintahkan berdiri kepada langsung berdiri. Semuanya diberikan, artinya manusia itu sungguh luar biasa. Diberikan jiwa abadi, roh Allah dihembuskan supaya kita itu bisa mempertimbangkan yang baik dan yang salah. Itu maksudnya ya Satria, juga Jessica. Artinya manusia itu sungguh-sungguh luar biasa, istimewa, diciptakan oleh Tuhan. Kalau itu disadari oleh manusia, tidak akan ada perceraian, tidak akan ada percekcokan selain karena dipisahkan oleh kematian begitu. Tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian. Tapi sering manusia tidak menyadari itu. Kita segambar dengan rupa Allah, diberikannya rohnya, jiwa abadi itu. Status berpasangan saja belum cukup, tapi Allah menginginkan manusia itu saling menolong, saling menyesuaikan untuk melakukan kehendak Allah. Ada pernah tokoh seorang guru Alkitab, juga dia seorang dokter, mengatakan begini: di dunia ini yang paling mirip dengan surga adalah keluarga dan rumah tangga Kristen, di mana keluarga dan suami istri dan anak-anaknya itu hidup bagi Allah. Mereka selalu hidup untuk Tuhan begitu. Mereka rajin beribadah, mereka bersembah sungguh kepada Tuhan, mereka memberikan hidupnya, hartanya juga buat Tuhan, dan segala tindakan mereka dia lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka bahagia, mereka senang, mereka menikmati kasih Tuhan, itu ibarat surga begitu.
gambaran surga. Mereka boleh saling mengisi, mereka saling menyayangi, tidak hanya waktu muda, bahkan sampai sudah tua, mereka terus menyayangi. Tapi dikatakan lagi yang paling dekat dengan neraka adalah apabila rumah tangga itu jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, iblis akan merusak. Mulai dahulu Jessica, saya Tuhan ini lo si polisi merusak. Ya sedih. Kalau kalian tidak aktif di gereja, kalau kalian tidak aktif, tidak dekat dengan Tuhan, iblis itu akan cepat untuk merusak kalian. Ada pihak ketiga yang mencoba merusak kalian. Tapi kalau dekat dengan Tuhan dan memang selalu Tuhan yang menjadi andalan kalian, siapapun itu tidak akan bisa merusak rumah tangga kalian. Dan roh Allah itu yang boleh hadir dalam kehidupan kita. Itulah buah-buah roh yang sudah sering kita dengar. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu roh yang sudah diberikan Allah bagi kita. Kasih antara laki-laki dan perempuan diikat oleh kasih Kristus. Itu yang mengikat ya. Bukan manusia karena ingat nanti memberkati kalian. Bukan manusia yang mempersatukan, tapi ingat Kristus. Kalau kalian mengingkari janji itu, kalian berarti melawan Tuhan. Ingat itu. Artinya Tuhanlah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu rumah tangga Kristen. Dan hanya karena kasih dari Kristuslah sehingga laki-laki dan perempuan boleh bersatu di dalam Kristus. Kalau hanya kasih yang sering kita dengar, kasih ketertarikan, kamu ganteng, kamu cantik, kasih karena mungkin kamu kerja, saya kerja, atau kasih mungkin kita ada teman begitu, itu bukan hanya sekedar ketertarikan atau kasih yang ada di dunia ini, tapi yang utama adalah kasih dari Kristus. Bagaimana kasih Kristus? Kasih Kristus itu dia rela mati demi keselamatan kita. Suami harus rela mati demi istrinya, itu hebatnya. Istri juga rela mati demi suaminya, itu hebatnya. Jadi bukan hanya sekedar ada dua abang sayang. Kalau kamu Jessica masih cantik, kamu sayang. Kalau sudah jelek, kamu cari nanti orang Cina lagi. Oh jangan. Itu harus sampai tua seumur hidup kita, begitu ya. Jadi si Sandy, syukurlah kamu mendapatkan orang Batak ya. Orang Batak itu baik, bertanggung jawab, begitu ya. Biasanya pada umumnya begitu ya. Jessica juga pasti bisa ya, seperti itu. Ciri-ciri orang yang memiliki kasih, dia mengenakan belas kasihan. Para siroha ya. Para siroha itu bagaimana? Dia kasihan melihat orang tuanya kalau sudah tua, sudah harus perlu ditolong, dia bertindak untuk menolongnya. Itu belas kasihan. Bahkan bukan hanya orang tua, semua orang begitu. Ia murah hati. Asiroha harus begini lah. Kasihan harus ditolong. Orang tuaku sedang sakit harus pergi aku. Seperti ini. Oh kasihan dia perlu bantuan begitu. Murah hati, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati itu sekaya apapun kalian nanti jangan pernah sombong ya. Karena tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Tuhan. Kita sangat begitu kecil begitu. Tapi ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk mungkin kita menjadi hebat, jadi berharga begitu, itu mari kita syukuri. Bagaimana agar kasih itu dapat berada di dalam keluarga kita? Pastikan bahwa keluarga telah menerima kasih yang dari Allah. Keduanya kalian sudah memang benar-benar menerima kasih Allah begitu. Kedua, pastikan keluarga diberikan dibentuk di atas firman Allah. Firman Allah yang menjadi dasar dalam kehidupan kalian berdua. Ketiga, pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami menerima pengampunan dosa. Artinya, apapun pelanggaran kita, apapun dosa kita, saya yakin, kalian yakin saya sudah diampuni oleh Tuhan. Gitu. Jangan mungkin ketika ada kesalahan sedikit, aduh, saya merasa bersalah sekali. Gimana itu ya? Gak mungkin lagi kita bersatu. Tuhan Yesus adalah Maha Pengampun. Sebesar apapun mungkin masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, Yesus sendiri sudah bersedia untuk mengampuni kita. Asal kita mau datang.
Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di tengah keluarga asal kita benar-benar percaya kepada Yesus dan menyerahkannya semua kepada Yesus. Jadi yang kajol mana murah-murah siram, murah-murah cekcok, orang sama hapus jauh nanti. Orang asal memanguli, asal menguliah dia, dan ada dasar dan kuat tadi. Hidup kalau tadi saudara berdua sebentar lagi akan terus bersama-sama. Rahmah dan dua Jessica, dan pilih jauh dan misi Serdi, dan jauh Malera Mama terus. Dari hari ini sampai seterusnya kalian akan terus bersama-sama. Jangan ketika belum bersama mau pengen bersama terus. Ketika sudah bersama, kaulah ke sana, aku ke sana. Kaulah duluan gereja, pergilah kau duluan. Oh jangan, harus terus bersama-sama begitu. Artinya bersama-sama di sini saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Apapun mungkin ada suka ada duka, kita harus sama-sama merasakan begitu. Ingatlah kalau tadi yang mempersatukan kalian adalah Yesus Kristus dan menyatakan hal itu pun supaya kalian seperasaan, sepenanggungan, sehati, sepikir, itu juga adalah perintah Tuhan. Kalau Kristus yang mempersatukan, tidak ada yang boleh memisahkan. Kasih Kristus yang senantiasa diam dalam kehidupan saudara berdua. Jadi kita adalah pilihan Allah. Kita adalah orang kudus. Ya. Kita adalah pilihan Allah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kita juga orang kudus. Kalau kita tidak orang kudus, kalian kalau di sana saja begitu, tidak datang ke gereja. Karena kita adalah orang kudus, kalian datang ke gereja untuk menerima pemberkatan nikah. Itu adalah pemberkatan kudus begitu ya. Dan juga kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Allah. 3 poin ini ya. Kita orang pilihan Allah, kesayangan Allah. Kita adalah orang kudus. Kalau kita kudus, kita jaga rumah tangga kita ya. Jessica, juga Sandi, jangan pernah kau cemari rumah tanggamu dengan yang lain. Jangan pernah selingkuh. Jangan pernah main mata kepada orang lain. Biarlah kepada istrimu, biarlah kepada suamimu. Karena penggoda itu sangat dekat. Jangan kasih hatimu. Sudahlah sekali seumur hidup. Begitu. Jadi artinya 3 poin tadi kita pilihannya, orang pilihannya, kita orang kudus, kita orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ini ketiga poin ini sangat berkaitan dan erat hubungannya, dan itulah yang menjadi pegangan kita. Kita dipilih berdasarkan kasih Allah supaya kita menjadi kudus. Kita juga di dalam Dia memilih kita sebelum dunia diciptakan, yaitu Adam ya. Adam diciptakan Allah sebelum dunia diciptakan. Itulah kita Adam itu. Artinya kita begitu berharga, begitu istimewa dari ciptaan lainnya. Kalau kita begitu istimewa, begitu berharga, mari kita hargai keluarga rumah tangga kita. Di hadapannya, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jika manusia juga jatuh ke dalam dosa melalui pelanggaran Adam dan Hawa, Allah tidak memutuskan hukuman itu, tapi diberikannya, diutusnya Yesus Kristus ke dunia ini. Sebentar lagi kita akan Natal kan, perayaan Natal. Diutusnya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Artinya tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Allah. Begitu berharganya kita di hadapan Allah. Sabar dan saling mengampuni, inilah inti rumah tangga. Walau Allah saling mengampuni, walau Allah memaafkan, tidak ada lagi masalah di tengah keluarga. Baik di keluarga kita semua sudah gak keluarga baru yang sudah keluarga tua ya, nanti tua begitu ya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan masalah kalau mau mengampuni. Sekalipun kadang orang Batak sangat susah mengampuni. Gak ada bahasa Batak maaf, susah begitu. Tapi dalam kekristenan harus dia maaf ya, tolong dong, maaf ya. Jadi artinya sabar dan saling mengampuni merupakan wujud konkret dari mengenakan belas kasihan. Itu tadi yang mempersatukan kebaikan, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ini semua bukan sekedar perasaan, ya. Sandi dan Jessica, belas kasihan itu, cinta itu, kasih itu bukan hanya sekedar khayalan begitu seperti menonton film begitu, bukan. Bukan seperti angan-angan yang indah-indah saja, bukan itu, tapi belas kasihan itu dilakukan, dilaksanakan secara konkret,
bukan berpuisi-puisi lagi begitu ya. Kalau mungkin sebelum kalian jadi pintar berpuisi-puisi atau membuat kiasan-kiasan, kamu aja Tuhan hatiku seperti inilah. Tapi kalau sebentar lagi kalian sudah bersatu, belas kasihan kalian itu, cinta kalian itu, kasih kalian itu diwujudkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sehingga kalian menjadi keluarga yang bahagia. Orang tua akan senang, orang tua dari pihak Segia, orang tua dari Santi, mama senang, juga orang tua Jessica senang kalau kalian bahagia. Tidak harus kalian kasih uang banyak-banyak baru bahagia, bukan. Kalau kalian bahagia, kalian saling menolong, hidup damai, kalian hidup keluarga yang takut akan Tuhan, orang tua sangat senang akan panjang umur begitu ya. Jadi biarlah keluarga anak kita di sini menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi dasar dengan keluarga mereka. Biarlah mereka menjadi keluarga yang sangat disukai oleh Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh berkat di dalam kehidupannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang mempersatukan kasih anak-anak kami dan Cina. Bapa di surga, pekerjaan manusia itu bukan pekerjaan kami, tapi Engkaulah Bapa lewat Roh-Mu yang mempersatukan mereka. Pada saat ini mereka akan menerima berkat menikah dari Engkau Bapa. Engkaulah yang mempersatukan mereka, dan bila yang dari Engkau selalu hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga, berkati juga orang tua mereka berdua, biar mereka boleh bersukacita melihat kebahagiaan anak-anaknya. Biarlah mereka juga Kau berikan panjang umur, kesehatan. Bapa di surga, apapun acara yang kami lakukan pada hari ini, baik rangkaian acara adat, biarlah semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu menjadi bentuk doa-doa kami, permohonan kami, supaya kami, Santi dan Jessica, kelak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, kelak menjadi keluarga yang berbahagia. Bapa di surga, kami silakan mereka berdua ke tangan kasih-Mu. Jika di dalam perjalanan keluarga rumah tangga mereka ada hal-hal yang sulit, biarlah Tuhan selalu turut campur. Biarlah mereka mengadu kepada Tuhan, biarlah mereka bersandar kepada Tuhan, supaya mereka boleh saling memaafkan, saling mengampuni, dan menjadi keluarga yang benar-benar mengenal Yesus, keluarga yang membuat dasar imannya di dalam firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah kasih Kristus matang mereka. Kami serahkan anak terkasih kami, Santi dan Jessica, ke tangan kasih-Mu. Berkatilah mereka sampai seumur hidupnya. Biarlah Kau berikan mereka boleh berbahagia, dan biarlah Kau juga yang mengawali rumah tangga mereka. Inilah doa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah tiba
bisa bernyanyi hidup jemaat nomor 400. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Sandi Tanawijaya Siagian, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jessica Epi Elizabeth Boruselain menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara yang berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, yaitu Jessica Boruselain, yang telah memilih saudara Sandi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sandi menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia
bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan memberitahukan firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini akte nikah kalian, Sabda Wijaya dengan Jessica Elizabeth selain Nats Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakan makasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita perkenalkan dimuliakan dan hidup saya jodoh pengingat dengan nama pasangan dengan bisa pria sampai ya, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, mana Tuhan telah memberikan kepada kita sukacita sampai hari ini. Kedua, kami di sini berdiri dari gereja kita AKBP Depok 1 dengan pertama mengucapkan kepada kalian berdua selamat berbahagia. Ya, di sini kami datang dari gereja. Tadi memang sudah banyak dikatakan oleh Undang Pendeta sebagai dasar untuk pernikahan seorang Kristen. Semua itu bagus, indah. Tapi di sini juga kami dari gereja jemaat memberikan kenang-kenangan sebagai dasar kalian juga untuk menjalankan keluarga kalian ke depan. Di sini ada Alkitab. Kami memohon Alkitab ini jangan disimpan di lemari, harus dibaca. Ini sudah catat sekarang ya, memang harus menjadi buku nanti yang akan dibuka. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia untuk berdua ya. Terima kasih.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Sandi Tanahwijaya dan Jessica Epi dari Saripur Selain ada jemaah. Perjulu pasar heone anak guru gue. Mulai ada mah tau kasar wanami kuinam kadita sosone perkalan di huyan. Nang dia nami trio kemudian ente nala seuli ubah dina ria kita ria ada kami lau pakarubon aku guru ini majalo pasu-pasu atau biasa sederio dihamale kalau nabi ma hari dia di rohamuna pakikirmuna saat kedua sekian buena kita di balas di Tuhan. Oleh adema pemasan kami penghulu dan nabi pada disudi pakai dan pamuna di penuturan muna di hamian pamuna terbeli waktu disudi atau waktu di bapak sederio agiat ma bersipul set dari jauh boleh tahu lawan tahu nama bersih terbeli anak las omma kokonan Magun hidana martabatu boru bere ke masawu abot kalian duksidung siap gereja rak udur mahita lau pangudahon adat nobar di surga kota di gedung daun pinatupa pinarade di ulah-ulah nami keluarga besar silah lasma rohota rohata mandu di sahune Asih marohan Tuhanka, disini sekap diulog dari dengan serion, Tuhanka mana menjului, menjului ulota asa, tongma kami hamuliau di guana nama satu, lima apa hamuliau dulu bersama set orang poliakan. AKBP Desa Sadar, secara khusus Tulinan Wakita, Nurmawati, Boru Doru Saribu, Istera, Nampak satu akan dibata. Sosok ini mah mulai dapat mati kamu pemandu lagu nami, do pemain musik, suang menima tu trio Paradis di pasu-pasu tua tama tok Papua Semuna di tengah-tengah minggu biasa lalu sangat di luar Tuhan kau. Dapat do kainan na ulah nami. Udah tema di Harumuna, Saluna, sosok tema di Harum, Rasa Rumah Sauta, ale-ale, berbesar selain Robuna, sosok tema dari pemurut Nabi, Cekian, namun di acara pemasukan suon, Sandi dan Jessica, datangnya Pemon Nasida, asal ketemu dari keluarga yang berbahagia, di dalam biaron, bahasa lapor, tubuhan di Kuhata. Di atas Saluna,
Untuk simpul acara di Gerijon, asal Radudut Mangita, Tunjinanan Nong Karari Hasulton, Umat Gunung Ronatama, Lao Mangakita Jalan Alas, Dong Minuain Sindio, Dong Pasarkon Kumpulan Mahubat, Tu Adat Batak. Di Basuh-Basuh Tuhan Tama acara tadi Belasar Cabai Budiman, Horas. Berbahagia